Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farikin, MPDI, selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam di Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya dari tugas mata kuliah Ilmu Kalam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keimanan dalam Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional atau akal dan nakli atau dari Al-Quran dan hadis. Ilmu ini bertujuan mempertahankan dan menjelaskan kebenaran ajaran Islam dari berbagai keraguan atau pemikiran yang menyimpang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam, sistematis, dan rasional dengan menggunakan akal pikiran. Dari konteks Islam, filsafat ini digunakan untuk memahami tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta secara logis dan kritis. Dan pengertian yang ketiga, yang pengertian tasawuf. Tasawuf di sini adalah ilmu yang mempelajari cara mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa, pengadilan diri, pengendalian diri, dan pengamalan ibadah secara mendalam. Tasawuf lebih menekankan kepada aspek batin atau spiritual dan pengalaman langsung dalam merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ilmu kalam itu fokusnya pada keimanan atau akidah dan pendekatan detail. Sedangkan filsafat fokusnya pada pemikiran rasional atau akal. Dan yang ketiga, tasawuf, yaitu fokusnya pada penyucian jiwa dan spiritualitas atau hati. Sumber dan cara memperoleh pengetahuan dari ilmu kalam, yaitu dasar epistemologi ilmu kalam, yaitu bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama kebenaran, dan akal atau rasio sebagai alat untuk memahami dan mempertahankan ajaran. Jadi ilmu kalam menggabungkan antara dalil nakli atau wahyu dan akli atau akal. Akal digunakan untuk memperkuat dan menjelaskan kebenaran wahyu, dan bukti bukan menggantikannya. Epistemologi filsafat, dasar filsafatnya dari akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuannya, dan logika pemikiran kritis sebagai metodenya. Dalam filsafat ini, kebenaran dicapai melalui proses berpikir yang sistematis, radikal, dan bebas. Wahyu tidak selalu menjadi rujukan utama. Tetapi dalam filsafat Islam tetap ada upaya untuk menyelaraskan akal dengan ajaran agama. Yang ketiga yaitu epistemologi tasawuf. Dasar epistemologinya meliputi hati sebagai pusat pengetahuan spiritual, ilham dan intuisi sebagai cara memperoleh kebenaran, pengalaman batin sebagai puncak pengetahuan.
Dalam tasawuf, kebenaran tidak hanya dipahami dengan akal, tetapi juga langsung melalui pengalaman spiritual dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti relasi dari ketiganya yaitu saling melengkapi. Akal tanpa wahyu bisa tersesat, wahyu tanpa pemahaman akal bisa kurang mendalam. Dan keduanya tanpa tasyawuf bisa kering secara spiritual. Maka integrasi ketiganya menghasilkan pemahaman Islam yang utuh, yaitu akal, iman, dan hati. Persamaan dan perbedaan ketiganya antara ilmu kalam, filsafat, dan tasyawuf, yaitu dalam persamaannya, satu, mencari kebenaran. Ketiganya itu sama-sama bertujuan untuk mencari dan memahami kebenaran tentang Tuhan, manusia, dan kehidupan. Dan kedua itu sama-sama membahas tentang ketuhanan. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf itu sama-sama membahas tentang keberadaan Allah, sifat-sifatnya, dan hubungan manusia dengan Allah. Dan yang ketiga yaitu sama-sama bagian dari hasanah keilmuan Islam. Ketiganya itu berkembang dalam tradisi intelektual Islam dan memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran umat. Dan yang keempat, sama-sama menggunakan potensi manusia. Ilmu kalam itu potensinya dari akal dan wahyu. Filsafat itu akal, tasyawuf itu dari hati. Semua manfaat potensi manusia untuk mencapai kebenaran. Sedangkan perbedaan dari ketiganya yaitu dari segi pendekatan. Ilmu kalam itu secara rasional dan teologi. Filsafat rasional murni, dan tasawuf itu secara spiritual. Dari segi tujuannya, ilmu kalam itu mempertahankan dan menjelaskan akidah, dan filsafat itu mencari hakikat kebenaran secara mendalam, dan tasawuf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau biasa yang disebut dengan makrifat. Perbedaan yang ketiga dari segi metode, yaitu ilmu kalam itu berargumentasi dari dalil akli dan nakli. Filsafat logika, analis, dan pemikiran kritis. Sedangkan tasawuf itu latihan spiritual atau riyadhah, zikir, dan pengalaman batin. Sedangkan perbedaan yang keempat dari segi sifat kebenaran, ilmu kalam itu kebenaran mendasarkan wahyu yang diperkuat akal. Sedangkan filsafat itu kebenarannya berdasarkan rasio. Sedangkan tasyawuf kebenarannya itu berdasarkan pengalaman langsung. Perbedaan yang kelima dari segi fokus kajian. Ilmu kalam yaitu dari segi akidah dan keimanan. Filsafat yaitu hakikat realita atau dari Tuhan, manusia, dan alam. Tasyawuf segi fokusnya itu penyucian jiwa dan akhlak. Peran ilmu kalam, filsafat, dan tasyawuf dalam kehidupan. Yang pertama, peran ilmu kalam. Ilmu kalam berperan dalam aspek keimanan, yaitu akidah. Perannya yaitu menjaga dan memperkuat keyakinan umat Islam dari keraguan
dan pemikiran yang menyimpang. Yang kedua, memberikan dasar rasional terhadap ajaran agama sehingga mudah dipahami. Dan yang ketiga, membela akidah Islam dari berbagai tantangan pemikiran. Dan yang keempat, membimbing umat Islam agar memiliki keyakinan yang benar. Dalam kehidupan, ilmu kalam membuat seseorang tidak mudah goyah dalam iman. Yang kedua, peran filsafat dalam kehidupan. Filsafat berperan dalam aspek pemikiran atau akal, yaitu perannya itu melatih berpikir kritis, logis, dan sistematis, membantu memahami realitas kehidupan secara mendalam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, dan mendorong sikap terbuka dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Jadi dalam kehidupan, filsafat menjadikan seseorang lebih bijak dan rasional. Peran tasyawuf yaitu berperan dalam aspek spiritual, hati, dan akhlak, yaitu perannya membersihkan jiwa dari sifat buruk seperti sombong, iri, dan lain sebagainya, dan mendekatkan diri kepada Allah, membentuk akhlak mulia dan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan spiritual. Jadi dalam kehidupan, tasyawuf itu membuat seseorang lebih tenang, ikhlas, dan akhlak baik dalam mengambil keputusan. Relevansi di era modern, ilmu kalam itu menjadi benteng akidah di tengah maraknya pemikiran sekuler, etisme, dan relativisme, membantu umat Islam memahami agama secara rasional sehingga tidak mudah terpengaruh hoaks atau pemikiran menyimpang, dan menjawab tantangan zaman dengan argumentasi logis dan ilmiah. Ilmu kalam itu penting agar umat tetap kuat dalam iman di tengah perubahan zaman. Relevansi filsafat yaitu membantu menghadapi era informasi dengan berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi, menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong sikap terbuka, toleran, dan dialogis dalam masyarakat beragam. Jadi filsafat membuat manusia lebih cerdas, kritis, dan bijak dalam menyikapi kehidupan modern. Yang ketiga yaitu relevansi tasyawuf. Relevansi tasyawuf yaitu menjadi solusi atas kritis spiritual atau kekosongan batin di era materialisme, membantu manusia mencapai ketenangan jiwa di tengah kesibukan dan tekanan hidup. Dan yang ketiga, membentuk akhlak mulia dan sikap ikhlas dalam kehidupan sosial. Jadi tasyawuf itu menjadikan manusia lebih tenang, damai, dan memiliki makna hidup. Jadi kesimpulan di sini, ilmu kalam, filsafat, dan tasyawuf itu merupakan 3 disiplin ilmu dalam Islam yang memiliki peran penting dalam memahami ajaran agama secara menyeluruh. Meskipun ketiganya memiliki perbedaan dalam metode, pendekatan, dan tujuan, pada dasarnya mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berusaha mencari kebenaran dan memahami hakikat kehidupan serta hubungan manusia dengan Tuhan. Di era modern, keberadaan ilmu kalam, filsafat, dan tasyawuf menjadi semakin penting
Ilmu kalam berperan menjaga keimanan, filsafat mengembangkan cara berpikir kritis, dan tasyawuf itu membentuk akhlak serta ketenangan batin. Dengan demikian, relasi antara ilmu kalam, filsafat, dan tasyawuf itu menunjukkan bahwa ketiganya tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dipahami secara terpadu untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, baik secara intelektual, spiritual, maupun moral. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.